Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam beribadah kepada Allah, ada satu hal penting yang harus kita jaga, yakni keikhlasan dalam beribadah. Ibadah yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah jika kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Namun, seringkali tanpa kita sadari muncul penyakit hati yang dapat merusak pahala ibadah kita, yakni riya dan juga sum'ah. Yang dimana riya adalah melakukan ibadah dengan tujuan ingin dilihat orang lain. Misalnya, seseorang sholat dengan sangat khusyuk ketika ada orang lain yang akan melihatnya. Tetapi ketika sendirian justru mereka malas untuk beribadah. Lalu apakah itu sum'ah? Sum'ah adalah melakukan ibadah agar didengar orang lain. Contohnya, seseorang menceritakan amal ibadahnya supaya dipuji atau dianggap sebagai orang yang soleh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mengingatkan bahwa riya itu termasuk perbuatan syirik kecil atau mempersekutukan Allah dalam niat ibadah. Ini menunjukkan bahwa riya dan juga sum'ah adalah hal yang sangat berbahaya karena dapat menghapus pahala atau amal baik dalam ibadah kita yang telah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara untuk menghindari perbuatan riya dan juga sum'ah? Yang pertama, luruskan niat sebelum beribadah. Setiap akan kita melakukan ibadah, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini benar-benar hanya untuk Allah, tulus untuk Allah, niatnya hanya untuk Allah atau karena orang lain? Jika memang niat kita hanya karena Allah, maka ibadah kita akan terasa lebih tenang dan juga terasa lebih ringan. Lalu yang kedua, biasakan beribadah secara diam-diam tanpa harus dilihat orang lain. Amalan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain biasanya lebih dekat dengan keikhlasan. Misalkan, bersedekah secara sembunyi-sembunyi atau sholat malam tanpa harus diceritakan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, jangan mudah menceritakan amal ibadah, amal kebaikan jika tidak perlu atau jika tidak ada keperluan penting. Sebaliknya, kita tidak perlu menyebutkan amal yang telah kita lakukan. Karena semakin besar atau semakin sering kemungkinan muncul rasa ingin dipuji, maka hal itu yang dapat menyebabkan kita melakukan riya dan juga sum'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ingin bahwa penilaian manusia tidak menentukan pahala kita. Yang menentukan pahala kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada yang melihat ibadah kita, Allah tetap mengetahuinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan ibadah kita benar-benar hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Jangan sampai amal yang kita lakukan dengan susah payah menjadi sia-sia hanya karena munculnya riya dan juga sum'ah. Semoga Allah membersihkan hati kita dan juga hati kita dari sifat riya dan juga sifat sum'ah, serta menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam melakukan ibadah kepadanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit tausiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.